Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Eria Siska, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMP 4 Seberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun di sini saya berperan sebagai observer, yang mana eh, rekan saya yang bernama Bapak Ade Irwan Putra dari SMP 2 Seberut Barat sebagai coach dan Bu Siska Mariati dari SD 16 Tua Pejat sebagai coach. Nah, baiklah kita langsung saja kepada kegiatan kita. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang Bu Widya. Bagaimana kabarnya Pak Ade? Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Oke. Siang ini Bapak Ade ada sesi coaching dengan Ibu Siska nanti ya. Ya benar-benar Bu, benar. Ya, Pak Ade, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap coaching yang akan Bapak berikan nanti kepada Bu Siska ya. Iya benar. Oleh karena itu, nanti saya sebagai observer Pak Ade akan memantau Bapak Ade nanti. Apakah Bapak Ade sudah siap untuk melakukan sesi coaching tersebut? Siap. Ya, baik Pak Ade, sebelum Bapak mulai proses coachingnya nanti, ada beberapa hal di sini yang akan saya sampaikan dan akan saya jelaskan ya. Dan nanti saya juga akan bertanya kepada Bapak Ade setelah selesai sesi coachingnya dengan Bu Siska nanti. Baik Bu, baik. Ya, pertama-tama Pak Ade, saya menjelaskan kepada Pak Ade bagaimana cara penilaian nanti ketika Bapak Ade melakukan sesi coaching dengan Bu Siska. Jadi Pak Ade ada poin-poin pentingnya nanti di sini sebagai yang saya amati. Saya akan melihat nanti bagaimana Pak Ade itu melakukan percakapan coaching dengan Bu Siska sesuai dengan alur tirtakah atau tidak. Itu dia nanti yang saya lihat ya Pak Ade. Eh, Baik, baik. Kemudian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu yang harus kita ketahui itu yang pertama apa tujuannya, kita identifikasi masalahnya nanti, rencana aksi, eh, tanggung jawabnya. Oleh karena itu nanti yang sebagai pemantau yang akan saya perhatikan ketika Pak Ade melakukan sesi coaching dengan Bu Siska nanti ya. Baik Ibu, siap. Oke, saya berharap kegiatan coaching Pak Ade dengan Bu Siska berjalan dengan baik dan silakan laksanakan. Saya sebagai observer akan memantau Pak Ade sampai kita bertemu nanti untuk berikutnya. Terima kasih Pak Ade. Baik Ibu. Sama-sama Ibu, terima kasih. Eh, Selamat sore Ibu Siska. Selamat sore Pak Ade. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat baik Pak Ade. Bagaimana cuaca di sana Bu Siska? Apakah mendung, hujan atau gimana? Cuaca hari ini di sini di Tua Pejat kebetulan mendung Pak Ade karena habis hujan tadi pagi Pak Ade. Oh ya, kalau di sini panas ya lumayan bagus cuacanya. Baik Ibu Siska, Oh, kita masuk saja acara sesi coaching kita pada hari ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kira-kira Ibu Siska mau membicarakan soal apa Bu Siska? pada pertemuan kali ini Pak Ade kebetulan saya ada sedikit permasalahan. Kebetulan Pak Ade saya sekarang ini kan ditempatkan untuk mengajar kelas 1 Pak Ade. Kebetulan kelas 1 ini ada satu siswa saya itu namanya Atifa. Dia siswanya sangat pemalu sekali Pak Ade. Pokoknya apapun dia lakukan, pasti kalau misalnya tidak mau dia, kalau kita suruh melakukan sesuatu, pasti dia menangis Pak Ade seperti itu. Jadi siswa ini nih kurang percaya diri Pak Ade untuk tampil di depan umum itu. Oh, jadi siswa ini kurang percaya diri ya.
Iya, Pak. Apakah setiap tampil kelipan itu selalu menangis, Bu Siska? Terkadang kalau misalnya saya suruh aja Pak, Atifa, ayo ke depan nak, kamu mau nggak menulis jawabannya di depan, atau mau nggak kamu nyanyi di depan, atau bagaimana kayak tugas tampil. Saat disuruh pertamanya dia tidak mau, tetapi kadang ada penekanan sama saya, setiap orang harus tampil, kita coba, tidak apa-apa kalau kita salah. Kalau saya sudah berkata seperti itu, dia seperti sudah mulai-mulai menangis Pak. Apalagi nanti kalau ada teman-temannya bilang tampil lah, ayolah tampil, hanya kamu yang belum. Nanti dia pasti menangis itu, Pak. Maklum ya, Hmm. Pak ya, namanya juga siswa kelas 1. Ya, mudah-mudahan ya nanti setelah sesi ini kita menemukan jalan yang terbaik untuk siswa kita ya. Oke, Bu Semoga, Siska, Pak. kira-kira kalau hal permasalahan seperti ini, eh, apa yang dapat Ibu Siska lakukan? Dengan permasalahan seperti ini, mungkin sudah ada beberapa hal yang saya lakukan ya, Pak ya. Salah satunya mendekati siswa itu, berdiskusi kecil, bertanya sama siswa tersebut, Atifah kenapa nak tidak mau tampil? Ada apa? Apakah ada permasalahan atau bagaimana kamu sehingga kamu tidak mau tampil? Terus anak ini menjawab, saya malu Bu, takut diketawakan sama teman-teman. Nanti ada teman-teman yang mengejek saya Bu, seperti itu Pak. Ya, ya, ya. Nah, jadi Ibu sudah pernah lakukan itu, Bu ya. Iya sudah Pak. Kira-kira bagaimana tanggapan dari siswa tersebut, Ibu? Tanggapan siswa tersebut apa seperti tadi Pak, saat dipertanyakan seperti itu mungkin pertama dia belum terbuka Pak, dia takut mungkin karena dia baru masa transisi PAUD SD ya Pak ya, saat dia mengenal saya mungkin dia takut menyampaikan apa isi hatinya, tetapi saat saya mulai mendekati sebagai seorang teman, dia mulai terbuka dengan menyampaikan alasan-alasan kenapa dia tidak mau berani di depan begitu Pak. Salah satunya penyebab ini seperti tadi, dia takut diejek atau malu diketahuan teman-temannya atau takut apa yang disampaikannya itu salah Pak sehingga nanti jadi ejekan oleh teman-temannya Pak seperti itu. Ya, ya, ya. Mungkin karena itu ya, atau mungkin karena ada latar belakangnya yang apa? Apakah Ibu Siska pernah mencari tahu latar belakangnya seperti apa? Saya pernah dulu waktu itu mencoba memanggil kedua orang tuanya ya Pak ya. Waktu itu yang datang adalah ibunya. Jadi kami bercerita saat itu di luar jam pembelajaran saat pulang sekolah. Saya panggil orang tuanya, saya bertanya, Bu, boleh tanya nggak bagaimana Atifah kalau di rumah? Saya tanyakan seperti itu sama orang tuanya. Jadi orang tuanya berkata, Atifahnya kalau di rumah Bu, biasanya dia ceria. Cuman kalau sudah berhubungan dengan orang lain, dia pemalu Bu, tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau mengenal orang lain, orang baru, dia hanya fokus sama satu temannya saja. Begitu juga saya kebetulan kenal dengan guru TK-nya Atifa ini, karena teman saya juga pernah bertanya bagaimana kondisi Atifa saat di TK. Yang guru tersebut pun juga bertanya, dia pemalu orangnya, kalau misalnya disuruh-suruh ke depan, kalau dipaksa dia menangis, seperti itu Pak. Ada salah satu faktor penyebabnya kata orang tuanya waktu itu di TK dia pernah tampil nari. Jadi dia waktu itu karena saat itu tuh dia salah gerakan, ada temennya yang marah dan ngetawain dia. Akhirnya semenjak kejadian itu dia malu Pak untuk tampil di depan itu. Mungkin karena trauma kali Bu ya. Iya Nah, Pak. baik Ibu, kira-kira eh, apa trik jitu Ibu ini untuk mengatasi masalah ini, Bu? Sesuai dengan permasalahan yang sudah saya dapatkan Pak, tentang ya, alasan dia apa tadi trauma Pak. Mungkin satu saya mulai mendekati dia sebagai seorang teman dulu Pak, menyampaikan tidak apa-apa kalau salah nak, itu hal biasa, setiap orang pasti salah juga, tidak ada yang dan bagi teman-teman tiap hari saya ingatkan kepada teman-temannya, siapapun tampil teman kita, kita tidak boleh mengejek. Walaupun dia salah, kalau benar kita acungi jempol, kalau emang salah tidak apa-apa, setidaknya dia sudah berani. Tetap kita acungi jempol. Begitu juga dengan Atifah sendiri, selalu saya beri pengarahan-pengarahan, nggak apa-apa tampil nak. Contohnya nanti ada satu anak saya jadikan contoh, anaknya tipe laki-laki ya biasanya Pak ya. Kadang mereka tampil lucu-lucuan aja.
Walaupun apa yang saya suruh A mereka kerjakan B tidak apa-apa. Saya bilang, lihat temannya tidak apa-apa tampil, nggak ada ibu marah, tidak ada diketahui teman-teman yang lain, malah teman-teman yang lain ikut bertepuk tangan. Itu salah satunya Pak yang pertama. Yang kedua mungkin berbicara dengan orang tuanya untuk di rumah diberi motivasi, tetapi tetap tetap tidak memaksa si anak, tetapi tetap diberi dukungan untuk lebih percaya diri di kelas. Seperti salah satunya mencoba mendekati, walaupun dia menjawab dengan suara berbisik, tetap saya beri apresiasi karena dia sudah berani baik itu menjawab secara lisan atau tampil walaupun hanya berdiri saja tanpa menyampaikan apapun, tetap saya beri apresiasi sehingga nanti dia bisa mulai yakin dengan percaya dirinya mulai tumbuh kembali, Pak. Baik, ya memang ya kalau masalah-masalah seperti itu eh, siswa kurang motivasinya atau kepercayaan dirinya berkurang itu memang pendekatan gurunya lebih ekstra lagi Bu ya. Lalu kepada orang Ya, tua Pak. juga seperti itu juga harus di sama-sama membangun lah dengan orang tua dan guru seperti itu. Baik Ibu, kira-kira dalam hal ini ada enggak seseorang atau orang lain yang dapat membantu Ibu? Mungkin seseorang yang dapat membantu saya satu keterlibatan teman ya Pak ya, seperti teman dari Atifa sendiri saya lihat siapa yang dekat dengan dia, misalnya dia dekat dengan satu temannya apa-apa dia selalu sahabat temannya, maka nanti saya akan ajak temannya itu untuk ajak Atifa, kamu nanti kalau ke depan sama Atifa ya nak ya nggak apa-apa Atifa berdiri aja, yang penting dia udah bisa ke depan saja. Tidak masalah kamu yang menyanyi nanti, Atifa cuma nemanin kamu nggak apa-apa ya. Itu salah satunya ya Pak ya dengan teman. Yang kedua mungkin saya mencari referensi-referensi di internet atau Google untuk menimbulkan kepercayaan diri siswa. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga bertanya dengan rekan sejawat Pak. Ya mungkin guru-guru yang ahli di bidang tampil ya Pak ya panggung bagaimana sih menumbuhkan rasa percaya diri anak tersebut Pak. Apalagi anak yang sudah pernah trauma. Seperti itu Pak. Oke, baik, Bu Siska. Memang ya, eh, mungkin nanti kan Bu Siska bilang tadi, mungkin untuk tampil besok, mungkin bisa dia tidak sendiri tampil ke depan dengan temannya, gitu. Sehingga dia tidak terlalu takut, tidak terlalu grogi dia di depan. Baik, Bu Siska kira-kira kapan dapat Ibu laksanakan itu untuk bisa Ibu sampaikan ke temannya supaya membantu temannya juga untuk tidak grogi di depan kelas. Mungkin bisa saya laksanakan secepatnya Pak ya. Kebetulan besok kami belajar seni sama anak-anak besok itu, maka besok saya mulai sebelum apa kegiatan mata pelajarannya dimulai, saya coba bincang-bincang dulu sama temannya nanti untuk bisa membujuk Tifa, termasuk Tifanya sendiri nanti saya berbicara dengan baik-baik Pak. Mungkin udah bisa dilaksanakan untuk besok Pak. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan aja lah ya besok berjalan dengan baik dan Tifanya sudah bisa eh, mendapat merasa mendapat dukungan dari teman atau dari gurunya dan orang tuanya sehingga ke depannya siapa namanya tadi Bu? Tifa ya, Tifa Pak Tifa dan Pak ya Pak hmm, Tifa. Tifa ke depannya bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depannya. Lalu dalam sesi ini Bu Siska, kira-kira apa yang telah Ibu Siska dapat dari sesi pembicaraan kita ini? Mungkin banyak ya Pak ya dalam sesi pembicaraan ini seperti Bapak tadi memberikan pengarahan saya bagaimana solusi saya, perencanaan kegiatan saya. Dari sana mulai timbul-timbul rasa-rasa saya pengen mau mencoba ya Pak ya. Dari begitu juga dengan saran-saran Bapak tadi. Adakah koordinasi dengan orang lain atau bagaimana? Mungkin dengan saran Bapak yang seperti itu saya akan mencoba yang lebih baik lagi Pak dengan koordinasi atau mungkin suatu saat Bapak ada kesempatan waktu, saya mungkin bertanya-tanya lagi bersama Bapak tentang kegiatan-kegiatan Baik. yang baik untuk saya lakukan untuk terhadap siswa, Pak. Seperti itu. Oke, baik. Saya yakin pasti Bu Siska bisa untuk mengatasi masalah ini. Saya yakin apa yang Bu Siska miliki, kemampuan yang Bu Siska miliki dapat mengatasi permasalahan di dalam kelas. Oke, Bu Siska, mungkin Iya, Pak. eh, kita sudah sampai di sesi ujung pembicaraan kita pada hari ini.
Eh, Semoga Bu Siska nanti menerapkan apa yang telah direncanakan tadi, ya menghubungi orang tua, menghubungi temannya, atau pas dia tampil mengajak temannya untuk tampil berbarengan sehingga dia tidak merasa kesendirian, tidak merasa kesepian, tidak merasa grogi lagi dia di depan kelas. Eh, dan itu pasti akan membuat eh, siswanya lebih kuat lagi, dia lebih berani lagi dan untuk ke depan. Oke, Bu Siska, terima kasih atas sore ini, atas kesempatannya pada hari ini. Ya Pak, terima kasih kembali Pak sudah menyediakan waktu Bapak untuk mendengarkan diskusi apa cerita saya Pak. Terima kasih banyak ya Sama-sama, Pak ya atas bantuannya. sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam, Bu Widya. Wow, Alhamdulillah luar biasa sekali Pak Ade ya. Saya tadi melihat sesi Iya, coaching terima Pak Ade kasih. yang sangat luar biasa sekali dengan Bu Siska. Saya lihat itu berjalan dengan lancar ya Pak Ade ya. Amin. Alhamdulillah, Ibu. Terima kasih. Oke, gimana kira-kira perasaan Pak Ade setelah melakukan coaching dengan Bu Siska? Perasaan saya lega eh, karena sudah merasa eh, apa? Merasa apa namanya melaksanakan tugas dengan baik, begitu lancar dan merasa senangnya karena dapat berbagi aja, Bu. Iya, berarti eh, Pak Ade, apakah sudah merasa tercapainya tujuan Pak Ade sesuai dengan indikator pengembangan yang Bapak Ade harapkan sebelumnya? Kalau untuk pencapai tujuannya eh, untuk mencapai sempurna tentu belum ya, karena kita masih belajar. Dari kalau bisa boleh saya katakan untuk nilai 8 boleh. Oke, bagus sekali ya. Baik Pak Ade, izinkan saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak ya. Boleh boleh Bu, silakan Ibu. Iya, iya. Berdasarkan observasi yang saya pantau tadi dari percakapan Pak Ade dengan Bu Siska tadi, itu udah sangat baik sekali Pak Ade. Di mana Bapak sudah bisa melakukan percakapan coaching dengan alur ceritanya. Nah, kemudian Bapak sudah bisa menanyakan tujuan coach dalam sesi itu. Itu sudah bagus sekali Pak Ade. Dan Alhamdulillah. Bapak juga berkomitmen di sana, juga bertanggung jawab dalam merencanakan semua aksi yang telah Bapak Ade lakukan. Nah, Bapak juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam wajib Pak Ade. Menurut saya sudah baiklah semua yang Bapak lakukan, kemudian Bapak sudah mampu mencapai sesuai yang dengan yang saya harapkan, Pak Ade ya. Amin, amin. Terima kasih, Bu, atas penilaiannya hari ini. Iya, sama-sama Pak Ade. Terima kasih juga Pak Ade atas kesempatannya sekarang ini. Dan sampai ketemu lagi ya Pak Ade. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.